Saya kalau nonton video ini pasti sedih banget gitu. Ada yang nangis juga tuh. Nah, jadi Kasim Arifin ini adalah, tadi saya koreksi MC-nya, dia bukan melakukan KKN. Di tahun itu KKN belum ada. Jadi pada tahun 1952, nanti teman-teman adik-adik nanti bisa buat di story Instagram bahwa kita luruskan. Karena selama ini orang menganggap Kasim Arifin itu KKN. Dia di tahun itu IPB belum pernah melaksanakan KKN. Bukan KKN namanya, tapi ada praktek lapang. Nah, pada tahun 1952, Soekarno pada peletakan batu pertama bangunan kampus IPB Baranang Siang itu berpidato. Salah satu pidatonya mengatakan bahwa masalah pangan adalah masalah hidup dan mati bangsa ini. Nah, untuk itu IPB ditugaskan mencari terobosan. Karena pada saat itu 1 hektar hasil padi cuma 2 kuintal. Nah, kalau sekarang berapa ton? Ada 8 sampai 9 ton ya. Nah, jadi kemudian ditugaskan melalui Kementerian Perguruan Tinggi dan Ilmu Pendidikan. Kemudian itu tahun 52. 8 tahun atau 12 tahun IPB menemukan terobosan itu. Namanya Panca Usaha Tani. Tapi diuji coba dulu karena belum bisa diterapkan ya. Nah, namanya tuh Action Research. Action Research ini diuji coba di Kerawang. Kasim Arifin kebagian ke sana. Nah, pada waktu itu Kasim Arifin kalau pada waktu berpidato, ini dari hasil riset ya, tahun 52 kira-kira Kasim itu SMP waktu itu. Jadi mungkin dia mendengar pidato presiden itu. Karena saat itu peminat di ilmu-ilmu pertanian setahun hanya masuk 4 atau 5 orang. Tapi setelah Presiden Soekarno ngomong mengajak putra-putri Indonesia untuk masuk Fakultas Pertanian, jadi dulu IPB itu ada di bawah UI. 2 fakultas, Fakultas Pertanian dan Kedokteran Hewan. Kemudian Soekarno mengajak putra-putri Indonesia untuk masuk ke Fakultas Pertanian. Nah, pasca Soekarno berpidato itu, mulai masuk belasan orang ke Fakultas Pertanian. Saat itu Kasim Arifin masih SMP. Dia SMA-nya di Sumatera Barat. Padahal dia lahirnya di Aceh, orang tuanya di Aceh, di Langsa. Dia pergi SMA ke Sumatera Barat supaya dia bisa mempersiapkan diri untuk masuk IPB, bayangkan. Jadi ditanya sama temannya, ketemu bapak sama temannya yang di SMA di Padang, kenapa Kasim kok pagi sekolah umum, sorenya sekolah pertanian? Ditanya sama temannya, kok kamu 2 sekolah? Ya, karena saya mau mempersiapkan diri masuk IPB. Nah, jadi dulu kan belum ada tes ya. Jadi bayangan Kasim mungkin kalau dia masuk ke IPB bakal ditanya tentang dunia pertanian. Jadi dia udah siap. Nah, jadi Kasim itu angkatan kira-kira angkatan 56, 58 gitu loh. Karena dulu itu mahasiswa IPB boleh kuliah berapa lama aja. Boleh 10 tahun, boleh 7 tahun.
Nah, belum ada batasnya waktu itu. Sekarang 4 tahun kalau nggak selesai dikeluarin, ya kan? Nah, kemudian Kasim ke Karawang. Jadi ingat, nggak ada KKN zaman itu ya. Jadi informasi itu kalian dari hasil ini nanti boleh ngomong, boleh bikin nanti di Instagramnya, di TikToknya. Ternyata Kasim itu bukan KKN, tapi melakukan terobosan, membawa terobosan Institut Pertanian Bogor. Namanya Panca Usaha Tani. Nah, di Karawang, itu namanya Action Research. 60 hektar Kasim di situ mencobakan. Cuman dengan 6 orang. Ya, 60 hektar. Tadinya masyarakat nggak percaya, dibiarkan Kasim bekerja sendiri dan timnya. Hasilnya ternyata bisa mencapai 2 ton. Jadi gempar tuh semuanya. Sampai Menteri Pertaniannya waktu itu ikut panen. Kemudian diputuskan oleh pemerintah bahwa action research-nya berhasil dan harus dibawa ke seluruh sentra hasil pertanian. Nah, itu mengikut sertakan 400 mahasiswa dari 8 perguruan tinggi. Salah satunya Kasim lagi. Kasim disuruh ditempatkan di Ambon. Tapi Ambon nggak punya 60 hektar. Karena syaratnya pada waktu itu adalah untuk mencobakan terobosan itu 60 hektar. Minimal. Kita demplot 100 meter persegi aja udah ngomel-ngomel ya. Kasim 60 hektar. Ambon nggak punya 60 hektar sawahnya, dia bilang. Yang ada di Seram bagian barat. Boleh. Kasim menyeberang ke situ. Pada waktu itu, jadi waktu saya menyeberang dari Ambon ke Waimittal, kan penyeberangan, ini ada yang dari Ambon nggak? Ada yang dari Ambon? Jadi nggak kebayang ya. Jadi dari Ambon ke Waimittal kalau sekarang udah ada kapal cepat. Cuman 1 jam. Zamannya Kasim bisa 2 hari 2 malam. Karena memakai kapal layar. Jadi udah mau nyampe, angin kencang lagi, balik lagi dia ke Ambon. Jadi bisa 2 hari, bisa 3 hari. Dan kebetulan pada waktu itu lagi ribut RMS, Republik Maluku Selatan. Jadi ada orang di sana mau perang, mau memisah dari Indonesia. Ada kapal perang yang akan ke sana. Kasim ikut kapal perang itu. Sampai di sana, dia lihat masyarakatnya lagi frustrasi. Ada yang gila, ada yang berjudi, ada yang balik lagi. Kenapa? Karena rupanya di situ masyarakat transimigran. Datang tahun 52. Tapi belum ngapa-ngapain sampai dengan tahun 64. Kenapa? Karena mereka dijanjikan 2 hektar. 1 hektar untuk sawah, 7.500 untuk rumah, untuk kebun, kemudian 2.500 untuk sawah, untuk taman dan rumah. Tapi ketika transimigran sampai di Waimittal, itu berupa hutan. Kemudian pemerintah bilang, ini ada cangkul, ada sekop, silakan bagi-bagi sendiri. Saat itu Kasim datang. Nah, jadi bisa dibayangkan, orang lagi frustrasi, Kasimnya datang. Saat itu mereka hanya makan singkong hutan. Kasim datang ke sana. Dia belum ngapa-ngapain tuh. Kalian dapat mata pelajaran sosped enggak? Belum ya? Oh ya, ini baru ya semester, mungkin semester 2 kali ya dapatnya ya. Nah, Kasim benar-benar menerapkan pelajaran sosiologi pedesaan. Kenapa? Kasim itu orang kaya. Kasim itu orang hebat. Orang, kalau di Jawa apa? Ningrat ya. Kaum ningrat. Tapi dia ke sana berpakaian seperti petani. Supaya apa yang dia maui bisa diterima oleh petani. Dia ikut makan singkong. 1 tahun kemudian hasilnya belum ada. Temannya yang 2 orang tuh mau pulang. Silahkan pulang. Saya tetap di sini katanya. Karena pekerjaan saya belum selesai. Karena kan diminta menerapkan panca usaha tani. Bibit padi udah dibawa. Tapi lahan nggak ada. Jadi selama 3 bulan dia makan singkong. Dia tanya masyarakatnya, bosen nggak makan singkong? Bosen Pak, kalau gitu kita tanam jagung. Mereka nanam jagung, panennya gila-gilaan. Diajarin sama Kasim bagaimana cara mengawetkan jagung. 6 bulan, setahun kemudian,
Bosen nggak makan jagung, kata Kasim. Bosen Pak, kalau gitu kita nanam padi. Kalau tadi kita lihat sawahnya itu ratusan hektar ya, ribuan hektar ya. Itu nggak seperti itu dulu. Di ujung sana ada sumber air sedikit, tanam padi. Di ujung sana ada sumber air sedikit, tanam padi, padi gogo. Terus masyarakat senang lihat hasil padinya. Masyarakat bilang, bagaimana kalau kita nanam padi sawah Pak? Air kita nggak punya. Kalau gitu kita bikin saluran. Ketemu tuh Bapak salurannya. Dalamnya 2 meter, lebarnya kira-kira 1,5 sampai 2 meter. Sehari 6 orang ngerjainnya cuma 2 meter. Kenapa? Hanya pakai sekop dan cangkul. Bertahun-tahun dikerjakan oleh Kasim. Itu tahun ke-10 baru selesai 10 kilometer. 10 tahun. Jadi 1 tahun 1 kilometer. 1 bulan berarti kira-kira 90 meter. Berarti benar kan informasi tadi bahwa 1 hari sekitar 2 meteran. Nah, itu kakak kelas kita, Kasim Arifin. Ya, kuat nggak kita sekarang ini? Jadi pertama Kasim Arifin buka KKN, yang kedua dia sedang membawa terobosan IPB. Apa itu terobosan IPB? Panca Usaha Tani. 15 tahun Kasim di sana. Sementara di kota ini terjadi perubahan besar-besaran. Panca Usaha Tani sudah berubah jadi Inmas, sudah berubah jadi Binmas. Dan tahun 78 kita swasembada pangan. Sementara Kasim masih di sana. Tahun 79 dia disuruh pulang ke sini. Nggak ada satupun yang bisa memanggilnya. Ibunya, waktu dulu kalian tahu Wesel nggak? Jadi mengirim duit dulu tuh nggak bisa, dulu belum ada bank. Jadi kita ini, saya, Bu Nelly, Mas Aris, Mas Anto, semua nih, kita dikirimin pakai Wesel duit dulu tuh. Kecuali yang tinggal di Jakarta ya. Sekali 2 minggu pulang minta duit ke ibunya. Tapi kita yang dari daerah, jadi Wesel, tahu nggak Wesel? Nggak tahu ya? Jadi Wesel itu kalau ibu kita ngirim surat di kantor pos. Nanti dikasih selembar kertas, ditulis kepada Ananda ini uang banyaknya sekian, alamat sekian. Itu kertas yang ditulis oleh orang tua kita dikirim srek sampai di Bogor. Kita nungguin di kantor pos di Baranang Siang Pusat. Udah ada belum kiriman kita ya? Nanti itu kita bilang Pak Pos, Pak itu dari orang tua saya. Nama kamu siapa? Ini. Oke, baru dikasih duit cash di kantor pos. Itu namanya Wesel. Nah, selama 15 tahun Kasim Arifin di sana, ibunya di Aceh tetap ngirim Wesel ke dia. Jadi tuh numpuk tuh ratusan Wesel di kamar dia. Kenapa? Karena Kasimnya udah di Waimittal. Karena dulu kan nggak bisa komunikasi, HP nggak ada. Berkirim surat, Kasim itu orang yang jarang menulis surat, jarang berfoto, dia nggak mau difoto. Jadi dokumennya sangat sedikit sekali. Jadi kita harus ketemu kemana dia untuk bisa tahu cerita dia. Nggak seperti sekarang. Google si ini keluar namanya semua. Medsosnya ada semua, ya kan? Dulu tuh nggak ada. Nah, kemudian sampai di sana, Waimittal sedang mencari identitas. Jadi ketika saya sampai di sana, Waimittal sedang mencari identitas begini. Kampung kita yang hebat ini, yang maju ini, jadi Waimittal itu salah satu desa dari beberapa desa yang ada di Kabupaten Piru, Seram bagian barat. Ibu kotanya Piru. Yang paling maju adalah Waimittal karena ada Kasim. Semua bank BUMN ada di sana. Sementara di kabupatennya, ibu kota kabupaten cuma ada 1 bank. Bank BRI aja. Yang lainnya nggak ada. Kemudian klinik, rumah sakit, apotik, rumah makan 24 jam di Waimittal. Nah, daerah kita yang maju ini siapa sih sebenarnya yang berperan di belakangnya? Jadi masyarakat Waimittal sedang mencari jati diri, mau bikin ulang tahunnya. Kenapa? Karena generasi kedua, ketiga itu kuliahnya di Jawa. Mereka balik udah maju karena orang tuanya semua buta huruf. Orang miskin. Nah, pada saat itulah saya datang ke sana. Jadi kita barengan mencari siapa itu Kasim Arifin.
Foto-fotonya nggak ada. Jadi kita dapatkan ada 4 orang yang masih hidup. Orang yang barengan dengan dia mencari sumber air itu yang bercerita. Nah, jadi Kasim di situ sangat disayang oleh masyarakat di sana. Ada satu kejadian unik. Jam 10 malam, jadi kalau air itu udah datang, yang tinggal rumahnya yang ada sawah, siapa? Coba ngacung. Yang ada sawah mana nih rumahnya? Nah, kan sawah itu pengairannya terbagi ya. Ada tipe A, tipe B, tipe C. Tipe A itu yang pertama kali dialiri oleh air. Kemudian turun ke tipe B, turun ke tipe C. Kata Kasim, 24 jam harus dilihat. Kenapa? Kalau saluran tersumbat nanti gimana? Nanti yang paling bawah kering. Nah, Kasim sendiri yang memeriksa air tengah malam. Karena saluran panjangnya 15 km, dia jalan sampai ke pinggir hutan. Jam 10 malam, jam 11 dia belum pulang. Masyarakatnya mulai was-was. Ini Kasimnya kemana nih? Mereka pakai obor, belum ada lampu waktu itu. Mereka cari teriak-teriak. Tiba-tiba ada suara di atas pohon tinggi. Kasim terjerat oleh jerat babi. Jadi dia nyangkut di atas pohon. Jadi orang di sana suka menjerat babi. Perangkap Kasim. Dan diturunkan dia, dibawa pakai sarung ke bawah melalui aliran sungai. Karena sungai itu bermuara di Waimitau. 3 bulan itu mereka sedih. Karena tempat orang nggak bisa bertanya lagi. Nah, itu Kasim. Kasim itu juga penjaga kebinekaan di sana. Dia punya banyak anak asuh di situ. Ada yang unik. Rumahnya Kasim di mana? Kasim nggak punya rumah, Pak. Loh, dia tinggal di mana? Dia numpang. Di rumah bekas asrama. Oke, kalau dia nggak punya rumah, dia punya kebun nggak, sawah? Nggak punya. Loh, jadi yang ratusan hektar ini, iya, beliau bekerja untuk kami. Bayangkan. Nah, kalau kalian Google sekarang ini, Kasim Arifin, terus ada foto, ada orang bertopi, coba Google sekarang, liatin ke Bapak nanti. Orang bertopi, pakai tulisan, pakai baju bagus, itu bohong, itu bukan Kasim. Kasim nggak pernah selama hidupnya memakai baju sebagus itu. Ya, tuh Kasim Arifin. Kemudian ketika tadi MC bilang, siapa tadi yang jemputnya ke Waimitau namanya? Saleh Widodo. Saleh Widodo itu ke sana pura-pura bertugas. Dia ingin melihat karena Kasim Arifin itu teman satu kamar dia. Terus dia bilang, saya mau melihat teman saya. Udah hampir 20 tahun saya nggak ketemu. Saya mau melihat teman saya, dia bilang. Pergi dia ke sana. Pura-pura dia bertugas dari kementerian. Dia datang ke sana. Nangis dia melihat Kasim Arifin itu. Kenapa? Baju seadanya. Pakaian compang-camping. Hanya bersandal jepit. Tapi parang tetap ada di sini. Saleh Widodonya nangis. Begitu menderita benar teman saya ini. Demi membangun Waimitau. Tapi Kasim itu orang yang nggak pernah nangis. Kasim itu orang yang tegar. Dia alihkan. Melihat temannya nangis, dia alihkan pembicaraan. Ya udah kita ke tempat saya aja gitu. Itu Kasim Arifin. Satu lagi. Kasim Arifin itu jadi pertanyaan ketika saya riset di sana. Jadi pertanyaan bagi orang. Pak, tolong ke tempat Kasim, ke kampungnya. Kasim itu orang Aceh. Tapi bahasa Jawanya lebih halus dari kami. Sesungguhnya Kasim itu siapa? Udah habis waktunya, Bapak? Udah habis waktunya, Om Manto? Lanjut, sebentar juga Pak Rektor sedang menuju ke sini. Ya, jadi nanti di bukunya kalian baca nanti. Baik secara print out maupun online nanti. Kalian baca. Tapi yang penting bagi kita adalah semangat ketangguhan Kasim Arifin. Semangat pantang menyerah. Semangat kejujuran. Semangat kebinekaan. Semangat yang harus berhasil. Kenapa? Dia bilang
saya harus berhasil. Kalau saya nggak berhasil, saya malu pada IPB. Saya harus berhasil. Kalau saya nggak berhasil, saya malu kepada IPB yang udah menugaskan saya. Makanya dia bangun itu sawah. Karena dia ditugaskan membawa terobosan IPB. Mungkin waktunya udah habis ya. Terima kasih banyak. Nanti bisa digali melalui pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tadi sampaikan oleh Mas Icai itu adalah apa yang Mas Icai lihat pada saat dia ke Kerawang, begitu juga ke Aceh, serta ke Waimintal. Ya, mungkin itu sekilas mengenai Kasih Amarifin. Untuk itu kita sebelum kita lanjut, ya sebentar lagi Pak Rektor hadir, ya kita sambut dulu sebentar kehadiran Pak Rektor ya. Nanti kita diskusi bareng dengan Pak Rektor dan teman-teman di sini ya. Bentar. Terima kasih. Aku butuh 2 orang yang ganteng bisa bantu angkut kursi untuk Pak Rektor. Yang paling ganteng deh pokoknya 2. Ya, terima kasih. Nah, inilah yang 2 orang yang paling ganteng yang ada di gedung ini. Terima kasih ya. Ya, yang kursinya aja taruh di sini untuk ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arief, terima kasih atas kehadirannya. Ya. Baik, kami ucapkan selamat datang kepada Pak Rektor Rektor IPB University, Profesor Dr. Arief Satria, SPMSI. Silakan Pak Arief langsung ke atas, Pak. Kita langsung diskusi di atas. Terima kasih. Ada juragan gula juga di sini ya. Pak Arief Satria, di sini kita dari Agatis ingin memberikan semangat kepada adik-adik kita, bagaimana mereka agar memiliki karakter, ya, nilai-nilai sportivitas, integritas, disiplin, gigih, ya, sehingga bisa menelurkan suatu karya-karya yang akan bisa terus dikenang gitu ya. Nah, itu yang akan kita inikan sehingga dari yang hadir di sini kalau yang tercatat terdaftar tuh 340 orang ya. Sedangkan yang online tadi tercatat kita baca sepintas ada 287. Itu yang Zoom. Saya belum mencatat yang YouTube, Pak, ya. Dan alhamdulillah semangat mereka sangat baik ya. Dan kita juga berharap mungkin dari Pak Arief bisa memberikan speech untuk teman-teman, nanti dilanjut diskusi dengan Mas Icai dan Mas Aris bagaimana semangat. Tadi Mas Icai sudah menceritakan bagaimana kunjungan Mas Icai ke Waimintal dan dimulai dari Kerawang, berikut juga yang di Aceh gitu. Bahkan juga sampai juga tadi di Padang ya, karena Kasim ada SMA di Padang. Mungkin dari Pak Arief bisa menyampaikan sesuatu untuk anak-anak di sini. Opening speech dari Rektor IPB. Terima kasih Pak. Silakan Pak Arief. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? IPB? IPB? Dikdaya. IPB? Saya doakan Anda semua ini benar-benar dikdaya, ya. Lancar rezekinya, lancar studinya, dan lancar jodohnya. Saya hormati Mas Icai, senior saya, Mas Aris, yang hari ini sudah sharing luar biasa kepada kita semua, dan Mbak Nelly, Ketua Agatis,
Jadi Agatis ini angkatan IPB yang membangunkan kembali warung kita. Tahu warung kita? Nah, pernah ke sana? Pernah. Belum? Siapa yang belum? Angkat tangan. Nah, oh vokasi. Oh, jadi nanti bikin warung kita di vokasi gitu. Tuh, Mbak Nelly, aspirasi. Saya yakin tadi Mas Icai sudah menjelaskan tentang Kasem Arifin. Sudah jelas semua? Sudah belum? Nah, kalau sudah, besok ujian. Ya. Bapak sekalian, saudara-saudara semua para mahasiswa, saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada Mas Icai yang sudah berkorban, meluangkan waktunya untuk menulis tentang jejak-jejak Kasem Arifin, salah seorang alumni IPB yang di UM Metal punya karya besar, punya legasi besar, sehingga namanya diabadikan menjadi nama jalan, dan semua orang di sana mengenal beliau sebagai orang yang punya dedikasi yang luar biasa. Jadi selamat Mas Icai, saya kira bukunya adalah buku yang sangat menginspirasi, termasuk saya membaca tuntas buku tersebut, dan buku ini adalah buku yang menggugah sekaligus menampilkan bahwa sosok IPB adalah sosok yang satu, memang orang pinter, karena masuk IPB harus pintar, tapi juga punya kepedulian. Jadi tidak hanya cukup pinter, tapi kepedulian, dan tidak hanya cukup peduli, tapi juga melakukan aksi-aksi nyata. Ini adalah sebuah contoh Kasem Arifin itu orang yang satu, sebagai seorang pembelajar sejati. Dia selalu menganggap apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, jadikan rumahmu sekolahmu, jadikan setiap orang adalah guru. Beliau belajar dengan masyarakat, bersama masyarakat, kemudian mengenalkan tentang inovasi baru kepada masyarakat, itu tanpa mental sebagai seorang learner, karena memang terjun ke masyarakat itu butuh satu, keberanian. Orang-orang yang memiliki mentalitas belajar yang luar biasa, itu biasanya punya keberanian yang tinggi. Karena apa? Karena punya keinginan tahuan yang tinggi, kemudian punya keinginan mengetahui, ingin menguasai pengetahuan dan sebagainya. Jadi biasanya orang-orang yang selalu optimis, selalu orang percaya diri. Dan kalau tidak percaya diri, bagaimana Kasem Arifin meyakinkan masyarakat petani yang ada di Karawang, kemudian ada di UM Metal, tentang inovasi-inovasi yang beliau bawa. Bagaimana beliau meyakinkan masyarakat bahwa apa yang dibawa itu sesuatu yang akan bawa kemajuan. Itu kan kalau orang ngomongnya nggak pede, nggak akan pernah diikuti. Benar nggak? Yang penting itu pede. Makanya alumni IPB, mahasiswa IPB, kata kuncinya harus percaya diri. Kasem Arifin tidak mungkin tidak punya mentalitas belajar, tidak mungkin tidak pede. Dia adalah seorang learner sejati, pembelajar sejati. Dia orang punya keberanian yang tinggi, ke sana, kemudian tinggal lama di sana. Kalau orangnya penakut, tidak mungkin. Apalagi takut dengan resiko. Mengenalkan teknologi baru, mengenalkan inovasi baru, itu tidak mudah. Jadi optimisme dan keberanian itulah yang membuat beliau ini sukses. Namun ada dua hal lagi yang membuat beliau ini bisa survive di lapangan. Orang-orang yang memiliki kepercayaan diri yang kuat, memiliki optimisme yang kuat dan keberanian yang kuat, mentalitas belajar yang kuat, karena dia memiliki mindset yang kuat. Mindsetnya apa? Dia mindset bahwa dia bisa berubah dan dia bisa mengubah. Jadi kalau dia sudah punya keyakinan, saya yakin bahwa masyarakat itu pasti maju. Saya yakin bahwa saya itu bisa membantu masyarakat. Saya yakin bahwa suatu saat masyarakat di UM Metal ini akan bisa menjadi masyarakat yang lebih sejahtera. Itu adalah sebuah obsesi, sebuah mimpi, sebuah visi yang itu selalu hanya orang-orang yang punya mindset yang saya sebut sebagai yang growth mindset, itulah yang orang yang akan survive. Kalau orang tidak punya mindset yang seperti itu, tidak mungkin ada keberanian, tidak mungkin akan ada optimisme, tidak mungkin akan ada kemampuan dia belajar. Jadi mindset itulah yang mengubah, bahwa dia yakin orang itu bisa berubah. Nah, itu. Kalau kita itu sudah punya mindset bahwa orang itu nggak bisa berubah, kita sudah kalah 1-0. Tapi kalau kita punya mindset bahwa ini orang akan bisa berubah dengan bertemu dengan saya, dengan bekerja sama dengan saya, itu kira-kira kata Kasem Arifin. Ya. Jadi mindset ini menjadi penting, kemampuan bisa berubah,
Kalau orang nggak merasa berbakat, orang yang nggak berbakat itu bisa menjadi berbakat, bakat bisa berubah, IQ bisa berubah, kebiasaan bisa berubah. Kalau orang di desa barangkali tidak segesit orang kota dan lain sebagainya, bisa berubah. Jadi keyakinan bahwa masyarakat bisa berubah itu sangat didengar oleh mindset. Jadi Kasim Arifin sebenarnya sudah mempraktekkan mindset yang growth tadi, sehingga bisa membawa perubahan. Tidak mungkin tanpa mindset itu dia akan membawa perubahan. Karena orang-orang yang memiliki mindset yang fix, ya, yang fix mindset adalah orang yang tidak yakin bahwa dirinya bisa berubah. Jadi kalau kita bisa berubah, masyarakat bisa berubah, dan yakin bahwa masyarakat bisa berubah, itulah orang-orang punya mentalitas growth mindset. Nah, ini apa yang dilakukan oleh Kasim Arifin, menunjukkan bahwa dia itu memiliki tadi growth mindset tadi. Ditambah lagi, orang memiliki growth mindset, ditambah lagi Kasim Arifin memiliki apa yang dikatakan oleh Angela Duckworth sebagai grit. Tahu grit? Grit, ya. Grit itu adalah sebuah kegigihan yang diiringi oleh passion yang kuat. Jadi orang yang kerja keras, diiringi oleh passion yang besar, maka itu akan bisa menghasilkan sesuatu yang lebih hebat daripada sekedar orang yang memiliki talent. Jadi orang Anda punya talent, baik. Tapi tanpa effort besar, talent Anda nggak akan pernah berfungsi. Karena talent kali effort sama dengan skill. Jadi kuncinya adalah bahwa skill akan bisa memiliki kalau Anda punya effort yang besar. Jadi talent bukan segalanya, pintar bukan segalanya. Tapi effort yang besar, yang dibuktikan dengan hasil studinya McKinsey, dia mengatakan bahwa di 72 negara, orang-orang yang usia 15 tahun punya prestasi akademik yang bagus. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa ternyata bukan semata karena faktor orang tua, bukan semata karena faktor guru, bukan semata karena faktor sekolah. Itu faktor berpengaruh, tapi bukan faktor utama. Yang utama adalah mindset siswa itu sendiri. Bayangkan, ada banyak alumni-alumni IPB yang sukses, jadi direktur BUMN, direktur perusahaan top, jadi pejabat besar, berasal dari kampung-kampung kecil. Saya baru saja, mengapa saya terlambat, karena saya harus memimpin orasi guru besar di GWW barusan. Lupa melepas dasi, karena guru-guru mau ketemu Mas Icai dan Mas Haris, dan Anda semua. Seluruh orator, para guru besar menampilkan sejarahnya. Kelihatan bahwa guru-guru besar IPB itu juga berasal dari kampung-kampung kecil. Dari kampung-kampung kecil yang jauh dari aroma kemajuan. Tapi mengapa mereka-mereka ini, beliau-beliau ini bisa sampai IPB? Karena apa? Mindset-nya. Jadi guru biasa saja. Di SD itu kan, di kampung-kampung itu gurunya biasa saja. Sekolahnya biasa saja. Orang tuanya pendapatannya pas-pasan. Tapi kok bisa pintar? Kok bisa? Itu karena apa? Karena pribadinya yang memiliki mindset yang kuat. Sehingga Anda jangan berkecil hati kalau Anda saat ini, orang tua Anda biasa-biasa saja, ya. Anda berasal dari kota biasa-biasa saja, Anda berasal dari SMA biasa-biasa saja. Yang menentukan bukan itu semua. Yang menentukan adalah mindset Anda. Bagaimana Anda bisa menuliskan tentang cek masa depan Anda. Anda tahu cek? Anda harus isi cek itu. Jangan berikan cek kosong pada orang untuk menentukan masa depan Anda. Anda harus tulis sendiri di cek itu tentang masa depan Anda. Yaitu bagian dari mimpi Anda, bagian dari visi Anda. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Mas Icai tadi tentang Kasim Arifin, tentu pergulatannya luar biasa, ya. Kisah-kisahnya sangat dramatis, ya, saya yakin. Karena apa? Karena itu sebuah perjuangan. Jadi apa yang dilakukan oleh Kasim Arifin itu sekaligus sebagai bukti bahwa dia adalah manusia terbaik. Karena kata Nabi itu, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat untuk orang lain. Nah, Kasim Arifin memberi manfaat bukan memberi manfaat, memberi permen pada petani, tapi memberi ilmu pada petani, memberi inspirasi pada petani, memberi kepercayaan diri pada petani, memberi motivasi, memberi contoh, menjadi teladan, dan kemudian memiliki implikasi dan memiliki dampak pada perubahan sosial yang terjadi di kota-kota, di daerah-daerah di mana beliau berperan. Artinya apa? Artinya dia adalah orang terbaik, manusia terbaik. Berarti apa? Dia sudah menebar manfaat. Dan manfaatnya bukan manfaat yang jangka pendek, bukan manfaat yang spontan, tapi adalah manfaat yang sustainable, jangka panjang. Hingga saat ini dirasakan oleh masyarakat. Jadi kalau Anda berperan, berkarya,
memberikan manfaat dan manfaatnya itu dirasakan dalam jangka yang sangat panjang. Itulah artinya bahwa manfaat karya Anda sustainable. Manfaat yang diberikan adalah sustainable. Saya yakin kalau semua orang berperan, semua orang berpikir bahwa saya ingin membuat legacy, saya ingin membuat sejarah baru, saya ingin membuat manfaat-manfaat yang lebih sustainable, manfaat-manfaat yang memberikan multiplier efek yang besar, efek pengganda. Jadi kalau saya beri manfaat ini, maka terus manfaat akan bergulir. Seperti halnya Thomas Alva Edison melahirkan lampu, ya. Itu manfaatnya sampai sekarang kerasa nggak? Kerasa. Artinya Thomas Alva Edison itu manusia terbaik karena memberi manfaat yang dampaknya besar, ya. Penemu komputer. Penemu siapa? Jadi orang-orang IPB adalah orang-orang yang orientasinya adalah memberi manfaat, bukan manfaat jangka pendek, tapi manfaat jangka panjang yang memberikan multiplier efek besar. Semakin manfaat itu, semakin jangkanya semakin panjang, jangkauannya semakin luas, banyak orang yang semakin merasakan manfaatnya, ya. Itulah yang kita lihat orang-orang yang punya pribadi unggul. Jadi tidak semua orang bisa memberi manfaat dengan manfaat yang sehebat itu. Kasim Arifin hanya bahkan belum sarjana, ya kan? S1 biasa, tapi memberikan manfaat yang begitu besar. Saya saja belum bisa memberi manfaat sehebat Kasim Arifin, ya. Tapi kalau Anda bisa memberikan punya orientasi mimpi, ya, bahwa saya akan menjadi orang terbaik, berarti memberi manfaat untuk orang lain, memberi manfaat untuk bangsa ini, memberi manfaat untuk IPB, memberi manfaat untuk masyarakat Bogor, masyarakat Indonesia dan sebagainya. Itu obsesi yang harus terus didorong. Jadi, tapi tadi hanya orang-orang berkualitas yang bisa menciptakan manfaat yang berkualitas. Ya. Kalau orang-orang yang tidak berkualitas tidak mungkin mampu menciptakan manfaat yang berkualitas. Dan manfaat yang berkualitas itulah sebuah modal untuk kemajuan. Jadi mengapa Korea menjadi bangsa besar? Kenapa Jepang menjadi bangsa besar? Kenapa? Karena apa? Karena orang-orang di dalamnya orang-orang yang orientasinya adalah memberi manfaat dengan manfaat yang jangka panjang, sustainable, yang manfaat yang jangkauannya luas, ya, manfaat yang berkualitas. Dengan bentuk apa? Inovasi. Dengan bentuk apa? Karya-karya produktif. Nah, itulah sebenarnya karya-karya itulah mestinya menginspirasi orang lain sehingga orang lain terinspirasi membuat karya yang lebih hebat lagi. Karya yang lebih hebat tersebut menginspirasi orang lain lagi. Kemudian orang lain itu membuat karya yang lebih hebat lagi. Itu akan terjadi akumulasi. Itu sebenarnya kemajuan bangsa itu kira-kira seperti itu. Nah, kalau mentalitas kita itu di sini itu hobinya hoax, hobinya nyebar-nyebar hoax, macam-macam itu jauh dari kriteria orang yang akan bisa menebar manfaat. Karena biasanya orang yang menebar manfaat itu orang yang diam. Biasanya orang yang menebar manfaat itu orang yang diam. Jarang orang yang kuar-kuar itu apa namanya yang kayak Kasim Arifin. Dia pasti, saya yakin dia orang yang diam. Artinya yang dia bangun adalah reputasi. Kalau yang berkuar-kuar Kasim Arifin sendiri, itu namanya pencitraan. Ya. Beda ya, reputasi dan pencitraan. Pencitraan itu ketika kita mengatakan kita ini hebat. Reputasi adalah ketika orang lain mengatakan kita ini hebat. Jadi Anda pilih pencitraan atau reputasi. Semua orang bisa melakukan pencitraan, tapi tidak semua orang bisa memiliki reputasi. Karena apa? Reputasi adalah pengakuan orang atas kehebatan kita, atas kualitas dari manfaat yang kita tebar pada orang lain. Saya yakin manfaat hari ini luar biasa, menginspirasi kita semua. Ini angkatan berapa? Angkatan 60, bukan 61 ya? Moga-moga Anda terinspirasi dengan kisah Kasim Arifin ini, sehingga Anda tergerak menjadi Kasim Arifin baru, yang lebih hebat. Ya. Amin. Harus orientasinya lebih melampaui. Kalau Kasim Arifin hanya di metal, Anda bisa wilayah lebih luas, lebih lama. Tapi lagi-lagi diperlukan tadi. Satu, mindset yang bagus. Kedua, punya grit yang kuat. Dan itu bisa terjadi kalau apa? Kalau kita ini punya visi, punya mimpi, itu semua karena kita punya nilai, punya value. Keberpihakan, komitmen membantu orang itu kan value. Tidak semua orang punya. Oleh karena itu, IPB berusaha mengajarkan, ya. Kalau IPB mengajarkan hanya Anda menjadi orang pintar, kepintaran itu berbasis pada otak.
Otak itu sudah bisa digantikan mesin sekarang itu. Tapi kalau kita mengajarkan Anda kepedulian, Anda mengajarkan kepada Anda keberpihakan, mengajarkan kepada Anda tentang kearifan, kebijaksanaan, wisdom, maka itu soal hati. Dan mesin nggak bisa menggantikan hati. Kata Jack Ma itu ya. Sehingga IPB berusaha dua-duanya, pinter dan bijak. Pinter dan punya hati. Antara kepedulian dan, coba ingat lagu siapa yang ingat lagu mahasiswa? Saya lupa deh. Ada lirik itu kan? Lirik tentang apa coba? Liriknya. Ilmu dan jiwa. Jiwa apa? Coba siapa menyanyi satu deh, satu orang di sini. Depan. Nah, coba. Saya membuat lagu mahasiswa itu untuk itu tujuannya. Ya. Mahasiswa, masa yang indah, bertabur impian dan harapan, berjuta kenangan. Oh. Lupa Bapak. Bait kedua aja deh, bait kedua. Masa ini. Gimana? Kemasan masa ini lewati bersama karya gemilang, karya prestasi. Tuhan tunjukkan padaku langkah untuk maju, untuk mengukir sejarah baru. Bait yang kedua. Siapa yang tahu bait kedua? Angkat tangan, silakan Mbak. Ini ya, teman. Ini, Mbaknya ini. Ini ada dia kaos tuh. Yang ini bukannya Bapak. Masa ini untuk menempa diri, Pindah, Mbak. jiwa bangkit. Ulangi. Nah, Oh, di sini. ya. Masa ini untuk menempa diri, raihlah ilmu dan jiwa bangkit. Siapkan diri untuk membangun negeri. Masa ini lewati bersama karya gemilang, karya prestasi. Tuhan tunjukkan padaku langkah untuk maju, untuk mengukir sejarah baru. Oke. Kaosnya masih ada nggak? Alhamdulillah dapat kaos. Terima kasih, Ki. Iya. Jadi itu ya, membuat sejarah baru itu berarti membuat manfaat yang lebih berkualitas. Inilah yang saya tulis dalam judul lagu mahasiswa. Tadi raihlah ilmu dan jiwa pengabdi. Enggak cukup hanya raih ilmu, tapi jiwa pengabdi itu merupakan persoalan hati yang harus terus kita asah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor, Pak Arief tadi telah menyampaikan apa yang ada di buku Kasim Arifin sebenarnya full tadi sudah disampaikan oleh Pak Arief ya secara padat. Saya nggak bisa menyimpulkannya karena sudah sangat padat sekali gitu ya. Pak Arief masih ada waktu kalau sedikit lagi ya. Kalau gitu kita bisa kasih kesempatan untuk sedikit diskusi tanya jawab ya. Ya, ada waktu 5 menit di sini. Silakan kita kasih kesempatan 3 orang. Silakan. Yang paling kanan ya, yang batik ya. Itu batik atau apa sih?
Oh bukan, baju merah kotak-kotak. Oke. Yang baju hitam ya, cowok pakai kacamata dan wanita yang di depan baju putih ya. Silakan langsung maju deh untuk ini. Terus tadi yang di baju hitam juga silakan langsung maju ya. Cek, cek. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri, Bapak. Perkenalkan, nama saya Fahri Akbar Santo dari Fakultas Ekologi Manusia, Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait apa yang Bapak sampaikan, bahwa semoga nanti bakal ada Pak Kasim yang lainnya di IPB University yang lebih unggul lagi. Jadi pertanyaannya, menurut Bapak sendiri dengan cerita inspiratif Bapak Kasim Arifin dengan kami mahasiswa baru IPB 60, apakah dengan kepemimpinan Bapak selaku rektor university yang menjadi rektor terbaik, bukan hanya kampus terbaik, akan tercipta Pak Kasim yang lainnya? Dan bagaimana cara Bapak mewujudkannya atau memberi jembatan untuk kami atau memfasilitasi kami sebagai mahasiswa baru IPB University agar lebih terarah dan terstruktur? Lalu yang kedua, saya ingin tahu Pak, terkait harapan Bapak kepada kami Angkatan 60 Tridata Bratasena, harapan seperti apa yang ingin Bapak ciptakan? Sebenarnya mahasiswa ini ingin seperti apa, walaupun kami yang menentukan, tapi saya ingin tahu. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Abdillah Aulia dari Fakultas Departemen E4. Di sini saya izin bertanya kepada Bapak Rai Raza ini. Nah, tadi kan sempat dibahas terus semangatnya Pak Kasim Arifin ya. Nah, saya penasaran sebagai mahasiswa baru, apa saja sih hal-hal yang dapat saya lakukan untuk bisa meneruskan semangatnya Pak Kasim Arifin ini, Pak. Nah, selanjutnya kepada Bapak Rektor, apakah ada program-program dari IPB yang diunggulkan untuk kami sebagai mahasiswa baru untuk melakukan aksi nyata yang bisa kita lakukan pengabdian kepada masyarakat sehingga kami dapat meneruskan perjuangannya Bapak Kasim Arifin ini, Pak. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Siti Sylvia dari Fakultas Pertanian, jurusan Agronomi dan Hortikultura. Pertanyaan saya untuk Pak Raza ini, apa sih hambatan Bapak waktu nyari informasi tentang Bapak Kasim Arifin? Terima kasih. Terima kasih ya. Mungkin bisa langsung dari Bang Icai dulu ya, hambatannya serta tadi semangat apa tadi itu sepertinya kurang. Pertanyaan yang pertama tadi, kan semangat Kasim Arifin yang ditinggalkan ke kita itu ada 5. Semangat ketangguhan dalam bekerja, kegigihan dalam mencapai cita-cita, kemudian kejujuran, kemudian integritasnya, kemudian pantang menyerah. Ya itu yang harus kita terapkan ketika kita belajar hari ini. Kalian sebagai mahasiswa IPB, semangat itu dulu yang harus, ya Pak Rektor ya, yang harus kita tanamkan. Jangan muluk-muluk dulu. Saya harus gigih, saya harus tangguh, saya harus disiplin, pantang menyerah. Saya harus menaklukkan IPB ini. Saya harus lulus dengan terbaik. Nah, yang berikutnya, Kasim Arifin itu kan membawa terobosan IPB. Jadi jangan berpikir jauh-jauh dulu. Kita berharap kalau Pak Rektor berkesempatan memaparkan apa keunggulan IPB yang ditemukan sekarang ini. Nah, bagaimana kita bersama-sama membawa itu ke masyarakat. Gak usah muluk-muluk dulu. Ini saya sebagai orang IPB, pesan IPB apa yang harus sampai ke masyarakat. Gitu ya. Nah, hambatan menulis COVID. Jadi Bapak 3 kali dapat COVID. Yang lainnya tuh membantu semua. Karena bertepatan pada saat itu Waimittal sedang mencari identitas diri. Pas Bapak datang ke sana, momennya pas saja. Semua masyarakat membantu. Karena beliau di sana pahlawan.
penginapan ini Pak, kendaraan ini Pak, makan ini Pak, kami yang nanggung. Bayangkan. Kenapa? Saya bilang, karena adik kelas Kasim Arifin katanya. Begitu Pak Rektor. Jadi kalau kita ke Waimital, kalau kita bilang dari IPB, itu penyambutan mereka luar biasa. Dan satu tadi Bapak lupa, hari ini ketika tulisan itu selesai ditulis, anaknya Kasim Arifin telepon. Om, aku ditugaskan di Waimital. Apakah anaknya nggak pulang lagi? Atau Tuhan punya rencana lain? Mungkin ada tugas Kasim yang belum selesai, kita nggak tahu. Anaknya dokter gigi. Lagi wajib bekerja di sana selama 2 tahun. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya jelas ya, mungkin Pak Arif bisa menyampaikan harapan Bapak serta tadi apa yang dilakukan. Oke. Gini, ini yang belakang supaya lihat ya. Kita ini punya banyak program untuk inovasi sosial. Ya. Saya baru saja 3 hari lalu presentasi di Bappenas, IPB, insya Allah akan mendapatkan SDGs Award. Ya. Finalis kemarin tuh, IPB, Unhas, dan ITS. Tahun lalu kita nomor 1, semoga tahun ini nomor 1 lagi. Ya. Untuk SDGs. Salah satu program yang dinilai adalah sekarang itu One Village, One CEO. Kita sudah di 452 desa mengembangkan One Village, One CEO ini, dan tahun ini tambah 50 lagi, jadi 502 desa. Ini kesempatan buat mahasiswa ya untuk bisa terlibat dalam program ini, karena program ini adalah program yang tujuannya bagaimana bersama-sama masyarakat desa untuk membangun pertanian dari hulu sampai hilir. Dan sebagian sekarang desa-desa sudah ekspor. Ketika saya melonsing, ekspor kopi, ekspor kompos, ya, kemudian sebentar lagi ekspor manggis ke Turki, kopi ke 11 negara, ke 8 negara, kemudian media tanam itu ke 11 negara. Itu kan mendengarkan kisah ya, kisah mahasiswa kita dan juga alumni kita yang ada di sana, luar biasa. Ternyata ada juga dari mahasiswa yang 1 tahun di desa itu sampai sekarang nggak pulang juga. Karena apa? Karena dia sekarang betah di sana, karena bisnis di sana bersama petani dan kemudian membantu petani-petani di sana. Nah, saya nggak tahu apakah ada kisah kasih nyata KKN atau tidak. Nah, Anda nanti kan KKN juga kan? KKN itu kuliah kerja nyata dan kisah kasih nyata. Ya, Cinlok ya. Bukan cilok, bukan. Yang cilok yang pakai sambal juga nah, cinlok. Nah, jadi ini One Village One CEO ini sekarang terus kita kembangkan bersama perusahaan-perusahaan besar. Astra, Adaro, ya, dan kemudian disupport oleh beberapa Pemprov, Pemda. Ini kesempatan buat Anda. Jadi Anda bisa menjadi CEO di desa, membantu masyarakat desa untuk inovasi teknologi, satu. Jadi ketika misalnya terjadi oversupply tomat, mahasiswa IPB masuk, menyelesaikan masalah tomat itu, kemudian masuk teknologi pengolahan tomat, supaya awet bagaimana, supaya bagus bagaimana, masuk teknologi packagingnya, kemudian sampai bisa masuk ke pasar. Ada 3 pasar, satu pasar online. Jadi kita kerja MOU dengan Shopee, dengan Lazada, dengan Sayurbox. Ya. Kemudian yang kedua, pasar yang sudah pasar modern, seperti Yoshinoya, tahu Yoshinoya? Sapu Haji, kemudian The Cost, kemudian jadi sekarang itu restoran-restoran besar itu disuplai oleh petani-petani mitra IPB. Jadi IPB tugasnya apa? Menemukan pasar buat mereka. Itu pasar domestik. Satu lagi pasar ekspor. Coba bayangkan ada yang namanya produk, karena satu lagi ada oversupply kotoran kambing. Ketika mahasiswa masuk di situ, melihat ada kotoran kambing melimpah. Diapakan ini? Dibuatlah kompos dan media tanam. Kemudian di packaging bagus, kemudian sekarang diekspor ke 11 negara. Mereknya apa? Good Thai. Ya. Jadi sekarang itu Good Thai itu sudah ngetop sekarang itu, ya.
goat thigh. Jadi itu kotoran kambing. Itu sekarang sudah diekspor ke 11 negara. Nah, jadi desa banyak masalah, tapi bisa menjadi opportunity. Oleh siapa? Oleh Anda. Ya. Jadi kalau Anda ingin berkiprah mengabdi masyarakat, banyak sekali. Kita punya sekolah peternakan rakyat yang sudah diterapkan di 12 provinsi. Ya sudah di 30 kabupaten. SPR itu apa? Sama, tapi ini khusus untuk peternakan. Bagaimana mengkonsolidasi para peternak yang jumlahnya banyak dan tersebar menjadi satu kawasan, kemudian kita kelola, kemudian kita introduksi teknologi terbaru. Ada lagi teknologi yang kita kembangkan lagi, data desa presisi, yang sekarang sudah diterapkan di 400 desa, ada sebagian ada di Sulbar, ya, di Bali, sebentar lagi di Kalimantan Timur, di Aceh. Ya. Sekarang akan kita kembangkan lagi, sudah hampir 1000 desa. Jadi total program-program IB di desa ini pada tahun 2023, ya, tahun 2018 program-program IB di desa hanya menyentuh 400 desa. Sekarang sudah menyentuh 4.579 desa. Artinya kita sudah menyentuh 6,1% desa di Indonesia. Orang banyak nggak tahu bahwa kita ini sudah menyentuh 6,1% desa. Jumlah desa berapa? 75.000, 74.000. 6% sudah disentuh oleh IPB. Target saya berapa? 10%. Bisa nggak 100%? Bisa, tapi tidak bisa sendiri. Itu tugas pemerintah. Semuanya. Tugas IPB, kita menciptakan piloting, prototipe yang bagus-bagus, supaya direplikasi oleh orang lain. Oleh karena itu, sekarang saya gandeng UNS untuk di daerah Banyumas, daerah Sragen, ya, daerah sana. Kami gandeng Universitas Sulawesi Barat yang ada di Usulbar. Sekarang kami gandeng lagi perguruan tinggi lokal-lokal untuk bisa bersama-sama IPB membangun desa itu. Nah, jadi Anda sekarang angkatan 60. Kalau Anda sekarang sudah berniat untuk menjadi sociopreneur, ya itulah kesempatan dan kami persiapkan cari info sebanyak-banyaknya, dan IPB menyediakan lahan untuk itu tadi melalui program OPOK, melalui program Sekolah Peternakan Rakyat, melalui program ATP. Anda tahu sekarang 54 supermarket di Jabodetabek, Kemcik, Green Lucky, Freshmart, apa namanya, Fresh, ya, kemudian apa, Jogja, Hero, semua, ya, itu disuplai oleh petani-petani lingkar kampus yang kita dampingi. Benihnya dari siapa? Dari IPB. Teknologinya gimana? IPB yang mendampingi petani-petani itu. Mereka menjual lagi ke IPB. IPB yang kemudian memasarkan ke 54 supermarket di Jabodetabek. Jadi kalau Anda pergi ke Kemcik itu salah satu supermarket yang top di Jakarta, begitu bicara organik, pasti ada logo IPB. Nah, jadi sekarang bahwa program-program impact yang kita dorong, sekarang kita fokus pada impact, bagaimana IPB punya dampak kepada masyarakat, dirasakan manfaatnya luar biasa oleh masyarakat. Anda tahu di daerah Cibulau itu di puncak, ya, di puncak. Itu masyarakatnya dulu itu adalah konflik dengan perhutani. Kenapa? Masyarakatnya perambah hutan. Kemudian IPB masuk, kita dampingi mereka supaya mereka budidaya kopi. Sekarang mereka sudah bisa memproduksi kopi terbaik nomor 1 di Indonesia. Ya. Bisa nggak masyarakat desa? Bisa. Setelah kita dampingi, kita teknologi masuk, pengolahannya, packagingnya, semuanya. Sekarang anak-anak mereka sudah menjadi barista. Dulu di sana nggak ada sekolah, sekarang sudah banyak sekolah. Karena orang dari belum merambah hutan, ribut terus dengan pemerintah, kita cari solusi. Solusinya apa? Budidaya kopi. Saya beberapa kali, 2-3 kali ke sana, panen bareng mereka, dan merasakan kegembiraan mereka. Begitu mereka datang IPB, mereka luar biasa sambutannya. Kenapa? Kita melakukan perubahan-perubahan di masyarakat, tanpa harus berteriak-teriak. Bayangkan 4.000, ini baru cerita beberapa desa, ya. Masih ada kisah 4.500 desa lagi yang lain. Jadi moga-moga dengan target kita semakin besar memberikan impact pada masyarakat desa, insya Allah orang desa pun akan mendoakan kita, mendoakan IPB, agar IPB itu berkah dan ilmunya bermanfaat benar. Bukan hanya sekedar ranking-rankingan dan sebagainya. Ranking itu penting, tapi bukan terpenting. Itu akibat saja, tapi paling penting adalah impact, dampak. Bagaimana hadirnya kita itu berdampak kepada masyarakat, kedua berdampak kepada industri. Sehingga kita punya Science Technopark. Anda pernah STP? Harus ke sana. Di sana ada 60 startup baru. Beberapa sudah masuk 300 Forbes.
sudah punya kantor di Virginia di Amerika. Itu alumni IPB yang kita dampingi. Itu Anda pergi deh ke startup center yang ada di Taman Kencana. Disitulah tempat bagaimana kita memproduksi aneka produk pangan. Kemudian kedua, tempat untuk inkubator bisnis bagi para mahasiswa dan alumni muda yang bergerak dalam bidang usaha. Kita dampingi terus. Ya. Nah, bagi mahasiswa, bagaimana caranya? Sekarang mahasiswa, Anda bisa menempati kantor sebelah rektorat. Itu namanya Innopreneurship Center. Jadi bagi mahasiswa yang ingin mulai belajar berwirausaha, baik sociopreneur maupun technopreneur, di sana Anda duduk ngobrol sama Anda, cari ide dan sebagainya. Silakan Anda sampai malam dan sebagainya. Tempatnya sangat bagus sekali. Ini baru jadi, baru kita resmikan mungkin bulan November. Innopreneurship Center itu tempat bagi Anda untuk itu. Jadi sejauh fasilitas kita sudah lumayan untuk Anda berkiprah memberi manfaat untuk masyarakat. Cukup ya? Jadi saya kira cukup dari saya. Saya mohon pamit, mungkin tidak bisa sampai selesai. Yang penting Anda sehat walafiat. Terima kasih Mas Icai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arif Satria. Ya, alhamdulillah ya banyak masukan dari Pak Arif kepada kita semua. Ya, selamat jalan. Ya, Manila Pak. Oke, Pak Rektor, foto. Selanjutnya akan ada penyerahan kenang-kenangan Fotonya kepada menghadap Rektor kemana? IPB. Pak Rektor, Setelah foto kita bersama. foto. Backgroundnya mahasiswa semua pada berdiri. Kita Baik. nah, situ. Tapi ini nggak apa-apa loh, nggak usah duduk, ikut diri. Iya. Baik. Nah, kalau aku duduk lah. Baik, hadirin sekalian bisa berdiri. Enggak, kita duduk enggak sama Riz. Ayo Riz. Baik. Baik, dalam hitungan 1, 2, 3. Ganti gaya. Agatis ada gaya? Oke, Agatis. Teman-teman ya, A ya. Kalau Segitiga. Oke. Hitungan ke 3, 2, 1. Oke, mungkin kita bakal video jargon IPB ya? Gaya. Oke. Teman-teman nanti ketika dibilang IPB, digaya sambil kepakan tangan ya. Oke. Baik. Hitungan 3, 2, 1. IPB. 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 Digdaya. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak Pak Rektor. Ya, silakan Pak. Mohon maaf sebelum Pak Rektor balik, ini kita cedera Baik, matanya ada untuk Pak penyerahan Rektor. cedera mata Hah? terlebih dahulu dari Agatis Angkatan 21 kepada Pak Rektor IPB University. Satu untuk Pak Rektor. Mungkin bisa diserahkan langsung oleh Teh Nelly. Silakan Teh Nelly. Yang akan diserahkan oleh Ibu Nelly Aswini selaku Ketua dari Agatis 21. Terima kasih Pak Arif. Selanjutnya kepada penyerahan cendera mata kepada Bapak Razaini Tahir. Kita selesaikan. Oke. Oke, untuk yang tadi bertanya, nanti tolong
kalau belum supaya enggak ini dicatatkan tadi ke MC ya, siapa saja nanti kita terus selanjutnya nanti untuk ke Ditmawa ya, ya untuk dikasih Baik, SP. teman-teman tadi yang 3 orang bertanya bisa langsung Oke. angkat tangan, berdiri, dan Oh. menghampiri. Itu langsung menghampiri Mas itu Yan Komal itu. Tapi selain ke Mas Yan Komal juga nanti daftar ke MC. Dan nanti juga jangan lupa ke Mbak Munawaroh sini ya. 3 orang penanya. Nah, Jangan lupa ke sini ke Mbak Munawaroh karena akan diberikan voucher. iya. Oke. Sebetulnya ada satu sesi dalam sesi spirit ini. Sebetulnya memang yang ditunggu oleh adik-adik semua ya, Mas Raditya Dika gitu ya. Hanya ada permohonan maaf dari Mas Dika ya. Dia tidak menyangka kalau ternyata untuk acaranya dia yang di Palembang ini fansnya meludak. Maksudnya gini, dia kan saat ini kita nih acara ini sebetulnya udah kita buat beberapa bulan sebelumnya. Tapi acara ini kita baru dapat tempat, nggak taunya bersamaan dengan acara turnya dia gitu. Jadi dia setiap minggu itu dari kota ke kota melakukan roadshow. Ya. Tadinya kita berharap bisa daring sama dia, tapi karena ininya bludak jadi dibuat 2 sesi tampilan show-nya, dan show-nya bersamaan dengan waktunya kita siang ini dan nanti sore, dan ada di Palembang. Jadi permohonan maaf, dan kami sih nanti kita akan mengupayakan ya, mungkin sesi daring atau lewat Zoom akan kita undang, di mana Raditya Dika itu ya seperti tadi disampaikan Mas Aris tuh dari Zero to Hero ya. Sebenarnya seperti yang sama-sama kita ketahui, Dika itu boleh dibilang mulai kalau menulis itu dari nol ya. Dan dia bukan dari keluarga artis yang punya, yang maksudnya gampang gitu aja, kemudian bisa alhamdulillah sekarang ini cukup tenar ya. Nah, dan kenapa kita mau ini kan dengan Dika, selain dia dari nol, dia juga memanfaatkan momen teknologi mulai dari blog seperti itu, kemudian YouTube mulai, kemudian juga mungkin dengan medsosnya sehingga customernya semakin besar itu ya. Tapi di luar itu adalah disiplinnya dia yang dia lakukan. Dia setiap minggu nih saat ini 36 kota. Coba teman-teman bayangin 36 kota setiap minggu dia pindah dari satu kota ke kota lain sampai setahun kan. Ya. Kemudian dia setiap Selasa dan Kamis dia untuk ngebuat konten di YouTube-nya gitu. Belum lagi untuk dia manage beberapa usahanya. Nah, jadi permohonan maaf dari Dika, nanti kita dari Agatis coba usahakan, kebetulan sih kita kenal dengan orang tuanya, jadi nanti akan kita usahakan supaya dia bisa, kita sama-sama bagaimana sih kita dapat sisi lain ngebangun ya, walaupun sebagai artis ya, tapi dia bisa ngebangun termasuk juga financial planning. Ya, mungkin teman-teman pernah lihat di podcastnya menjelaskan dia udah punya perencanaan keuangan kan. Ya, itu seperti itu ya. Nah, mungkin itu dari kami ya. Ucapan terima kasih juga kepada Baginda Razaini Taher atau Icai ya. Lebih simpel, tadi kan bingung manggilnya kan. Terima kasih pada Icai. Kemudian terima kasih kepada Mas Aris ya. Walaupun ya dia tuh raja gula, tapi alhamdulillah mudah-mudahan tidak terkena diabetes ya, karena dia bilang dia nggak pernah minum pakai gula, katanya gitu. Raja gula tapi nggak minum pakai gula, minum katanya sehat air putih. Terima kasih kepada Mas Aris, terima kasih kepada Teh Nelly ya. Ini yang baru dada-dada mau pamit, ini Mbak Sulis dari IPB Consulting. Terima kasih banyak ya dengan timnya, Pak Elina. Terima kasih untuk tim dari Ditmawa ya. Berikut juga dari FPIK ya.
dari kami itu cukup sekian. Kami serahkan kembali kepada MC nanti untuk proses tadi ya, apakah itu ada cedera mata dan lainnya. Karena waktu sudah masuk juga pada sholat zuhur. Tadi katanya Mas Aris, disiplin waktu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, selanjutnya yaitu penyerahan cindera mata kepada Bapak Razaini Tahir dan juga kepada Bapak Aristo Harisman selaku narasumber pada kegiatan pagi hari ini. Akan diserahkan oleh Pak Anto selaku Ketua Pelaksana Spirit of Kasim Arifi. Baik, terima kasih kepada Bapak Aristo Harisman dan Bapak Razaini. Kita tepuk tangan yang meriah dong untuk kedua narasumber kita pada siang hari ini. Dan tentunya teman-teman, acara The Spirit of Kasim Arifin ini diadakan oleh Agatis 21 dan juga didukung oleh Permodalan Nasional Madani dan juga IPB Consulting. Baik teman-teman, kira-kira udah kepo belum acara apa lagi nih setelah ini? Ada yang tahu setelah ini kita bakal ada apa? Ada apa? Makan siang katanya Kak Hafiz sudah Makan lapar siang? nih. Gak ada yang mau door prize lagi kah? Ini masih banyak tahu sumber Masih daya kita. banyak banget. Oke, untuk itu lanjut aja ya kita ke acara selanjutnya. Kita bakal memberikan lagi kesempatan untuk 5 orang tercepat yang maju ke depan mendapatkan door Door prize kedua. Yang udah maju, Silakan. jangan maju lagi ya teman-teman. Kasih kesempatan Oke, buat satu orang temennya. lagi. Ayo satu lagi. Wah ini Ini ceweknya mana ini? ceweknya nggak mau dapat door prize nih. Oke, ini 5 orang ya. Bisa kenalin dulu kali ya, kenalin dari ujung. Nama aja, nama sama departemen aja, singkat. Lanjut. Bisa? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bramira Pratama dari Fakultas Ekologi Manusia, Departemen Sains Komunikasi Pengembangan Masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Zidni Nur Fahmi dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Departemen Teknologi Hasil Perairan. Perkenalkan semuanya, nama saya Khalil Saputra dari Fakultas E, Departemen E1. Perkenalkan, nama aku Alfian Raihan Ramadan. Aku dari Fakultas MIPA, jurusan Fisika. Asal aku dari Kuningan, Jawa Barat. Halo semua, perkenalkan nama saya Teguh Prasetyo. Saya berasal dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Departemen BDP. Terima kasih. Asal saya dari Indramayu. Cek. Ini aja. Ini bisa kok. Oke teman-teman. Ini udah 5 orang depan kita yang berani maju untuk mendapatkan, mau ngapain nih Bang? Mau dapat apa? Door prize. Mau dapat apa nih? Kira-kira bakal dapat apa? Ramalan kalian deh, kira-kira mau dapat apa? Sepeda katanya Kak Sepeda. Hafiz. Oh, bismillah. Bisa minta ke Bapak siapa? Oke teman-teman. Nah sekarang beda nih Kak Putri.
Kalau tadi kan kita nanya ya, kalau mau dapat door prize itu dikasih pertanyaan dan jawab. Kalau sekarang beda. Apa tuh Kak Hafiz? Sekarang kita main games. Oh baik, games. Kita kerjain mereka ya. Kita kerjain ya. Oke. Boleh aku coba ini ya? Boleh. Di games ini ya. Teman-teman semuanya, 5 orang depan ini sekarang balik kanan. Balik kanan, ayo balik Nah, kanan. balik kanan. Nah ini sebenarnya basic gamesnya. Cuman kita bisa lihat nih seberapa fokus mereka mendengarkan instruksi dari aku. Nah, gamesnya adalah ketika nanti aku nyebutin salah satu anggota tubuh kalian, ya nyebutin anggota tubuh kalian, kalian bisa pegang sesuai dengan yang aku sebutkan. Ya, saya yang aku sebutkan. Kalau misalkan sampai nanti aku nyebutin kalian nggak ada salah, berarti orang tersebut yang dapetin door prize pertama. Ya, kalau ada yang gugur nanti dipisahin Putri, Oke. dipisahin. Nanti ikutan games yang kedua. Ya, dapat dipahami? Paham ya? Oke. Oke teman-teman yang lagi duduk nih bisa ngeliatin teman-temannya kalau misalnya Liatin ya ada siapa yang. salah. Jadi nggak ada yang eye contact yang kerjasama gitu nggak ada nih. Sekarang semuanya 5 orang di depan ini, tolong pegang kuping, pegang hidung, lutut, rambut, Mulut. telinga. Ayo loh, Ah. ayo loh. Udah gugur, pisahin. Pisah yang gugur Ayo, bisa, kesini. yang gugur bisa. Oke. Kaki. Mata. Gak usah ikut, gak apa-apa. Ini udah diem aja. Tangan. Mulut. Hidung. Kuping. Rambut. Ada yang salah gak teman-teman? Ada yang salah gak? Kaki. Gigi. Mata. Telinga. Mata. Hidung. Nah, saya Ayo, udah pisahkan diri. refleksnya kurang cepat, refleksnya bisain. Makin cepet ya, makin cepet. Kalau ada gerakan dikit set gitu, langsung dipisahin ya. Ini yang Oke. satu terakhir nih yang dapat door prize nih. Semuanya lihat sini, jangan lihat ke bawah, lihat sini. Ini merem-merem gini. Di Lihat- bawah tuh lihat gak ada sini lah. koin. Di bawah gak ada koin. Koin Iya, dari lihat sini, lihat gladiator. sini. Yang nggak ngelihat pisahin ya, yang ngeliat pisahin. Kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak. Nah, Ayo. refleksnya pisahin. Lagi, kepala, pundak, lutut kaki, lutut, hidung, kepala, pundak, lutut, kepala, mata, hidung, telinga, mulut, hidung. Oke, yang ini berarti yang bertahan ya. Oke, ini dapat 12 sama nih. Kira-kira bakal dapat apa nih? Bakal dapat apa nih? Dapat kaos. Oke, dapat kaos. Nanti yang udah langsung kembali ke tempat aja ya. Yeay, Oke, dapet selamat. Siapa namanya? kaos. Luis, selamat Luis. Silakan kembali ke tempat. Oke. Nah, sisanya ini mau diapain Kak Hafiz? Sisanya udah balik. Enggak. Kesini lagi. Jangan, kesini jangan, lagi. jangan. Nah, ada apa lagi nih? Dari Kak Putri ada usulan games gak? Kalau games kayaknya kelamaan gak sih Kak? Kelamaan ya? Ini udah pada lapar masalahnya. Udah standby sebenarnya sih di belakang. Oh iya sih. Udah Makanya dari Tadi tadi tuh kayak gini. ada lirik-lirik ke belakang gitu ya. Tenang teman-teman. Oke, karena memang juga tadi soal disiplin waktu ya. Soal disiplin waktu. Betul. Dari kalian mau diapain? Mau langsung dikasih Udah, aja Kak. Dapat aja. Oke gini deh. Kita sesuai tadi aja kali ya. Kalau dia nggak dengerin bisa jawab, nggak bisa nggak dengerin ya udah gitu. Ini bener nih kalau nggak bisa jawab kembali ke tempat nih. Nggak dapat door prize nih. Ya. Jangan nangis ya. Gampang jangan. kok, gampang. Ini improve aja sebenarnya ya. Improve Iya aja sebenarnya. benar. Tadi nama asramanya ada yang tahu? Asramanya Pak Kasim? Pak Kasari. Oke, dapat.
Dapat pisahin diri. Terus nama desanya apa? Angkat tangan dulu dong. Salah. Nama desanya apa? Why? Oke, silakan. Betul. Ini kalau dengerin pasti bisa yang audiens juga tahu kan jawabannya ya? Tahu ya? Apalagi yang nyatet-nyatet Iya. tadi Kak, pasti Kalau dari Kak tahu. Putri silakan coba Kak Putri tanyain Kak Putri soal tadi Kak Putri. Apa ya, aku tuh gimana ya kalau mau tanya materi tuh kayaknya mereka udah terlalu rajin gitu loh Kak Hafiz. Nyatet buku Kayaknya nggak sih tadi? iya nyatet di buku, nyatet di HP gitu. Kayaknya aku mau tanya ini aja deh. Sebutkan nama lengkap MC cowok. Ayo. Muhammad Hafiz. Belum. Padahal tadi tuh Iya. belakangnya tuh apa sih tadi? Kain Pantatnya sutra, belakangnya? kain sutra. Oh, kain sutra. Apa? Bukan Muhammad Hafiz Sutra. Bukan. Emang ulet, Bang. Iya. Apa? Anugrah. Aduh. Bukan. Gerak. Dan asal ganti nama ntar ganti akta lagi. Apa? Ada yang tahu? Wih, itu cepet banget tuh yang tengah. Tuh. Yang batik tuh. Iya, yang batik. Coba dari Mbak Mun ini boleh nggak yang di sana? Kalau tahu jawabannya maju lagi. Tapi Yang itu. udah dapat belum? Udah dapat belum sebelumnya? Belum. Boleh Mbak? Oke, boleh. Oke, siapa namanya? Namanya siapa namaku? Apa? Nama. Jawabannya. Apa? Kak? Sesuai ini dong, sesuai hurufnya dong. Sesuai hurufnya. Kalau FF, kalau PP gitu. Kalau Z jangan jadi DZ gitu. Hafiz Purnama Putra. Iya, oke. Hafiz ya, bukan Hafiz. Itu panggilan aja. Oke, nanti siapa namanya? Farudin. Farudin Oke, bisa menghubungi Mbak Mun ya Mbak Mun. nanti. Tahu kan Mbak Mun yang mana? Tahu nggak? Ayo. Ada sana Nggak KIP tahu. nggak tahu. Yang mana yo? Yang pakai kerudung pink ya teman-teman, Mbak Mun. Jadi buat teman-teman nanti yang mau konfirmasi, buat yang tadi bertanya ataupun dapat apa ya tadi door prize, itu mungkin nanti konfirmasinya ke Mbak Mun yang pakai kerudung pink. Paling cantik jelita. Oke, nah ini sekarang 2 orang lagi nih. 2 orang lagi nih. Apa kita suruh push up aja kali ya? Aduh jangan dong Kak. Jangan. Apa dong? Kalau nggak ini? Kalau Gimana, tanya nama aku dia juga nggak tahu pasti nama. Tahu nggak lengkapnya. namanya? Nggak tahu. Lengkapnya. Ya udah, dari departemen apa? Oh, itu. Angkatan? Oke, dari departemen apa? Departemen FEM. Departemen Ada FEM. departemen FEM. Fakultasnya FEM. Hah? Apa? Enggak ada departemen ilmu ekonomi pembangunan. Departemen tuh bukan ekonomi pembangunan. Ayo, ada yang tahu? Jangan nanti banyak ini. Departemen? yang yakin departemen ekonomi syariah sebutin semua ini mah. Tadi yang awal benar, departemen Tadi inget kata Ya Pak udah, Rektor, yakin aja, percaya diri, yakin aja. Sekali lagi nih ya, sumpah sekali lagi. Departemen Ya Allah, harap adalah dapat aja deh. Yang penting aku apresiasi dia berani maju ya teman-teman ya. Oke, tepuk tangan dong. Oke, dapat apa nih? Ada hadiahnya? Ya, ini kaos ya Pak. Oke, dapat kaos. Sisanya, Widih, apa waduh. Waduh. Oke, ya boleh Pak. Ya boleh Pak. Ditabung Masya ya Allah. teman-teman. Atau enggak buat Oke. beli makan tuh di Iya, tadi ada yang warung pakai baju kita. batik. Masya Allah. Habis ini traktir temennya ya.
Oke, silakan kalau lagi Jangan dong, traktir temennya di warung kita dong. Gimana Oh sih? iya, biar dapat 5 orang ya. Iya, biar dapat 5 orang. Iya, besok Senin maksudnya. Traktirnya. Udah keburu habis uangnya. Oke, namanya siapa tadi? Bram dan Zidni, terima kasih udah berani maju. Silahkan kembali ke tempat. Ya, sama-sama. Tepuk tangan dong buat kita semua. Oke, teman-teman. Dari tadi pagi nih, kita udah ngapain aja? Duduk. Udah Bener duduk. sih. Ya, Bener sih. Gak salah sih. Bener sih. Udah duduk. Dengerin Oke. materi. Terus. Siapa yang nyatetnya di buku? Wah, banyak ya. Wow, keren-keren. Siapa yang di notes di HP? Iya sih. Oke, Pasti. ada himbauan teman-teman ya Kak Putri ya. Himbauan buat teman-teman nanti jangan lupa bikin Instagram story Iya. tentang aktivitas hari ini, juga Betul. catatannya, kira-kira ilmu apa aja yang teman-teman dapat. Lalu selanjutnya kita bakal beranjak nih Kak Putri Iya. ke acara terakhir. Aduh, sedih banget. Iya, tapi kayaknya mereka seneng deh. Iya, habis ini makan soalnya. Iya, dapat duit, dapat Aduh, makan. iya. Kita jadi peserta aja gak sih? Iya sih. Oke teman-teman, sekarang kita bakal ke sesi terakhir yaitu closing dan juga dokumentasi. Dokumentasi. Mau gimana nih fotonya nih? Gini-gini aja ya. Kita Fotonya aja gimana ya? foto. Berdiri apa duduk? Duduk apa berdiri? Duduk, oke. Ini ada yang mau jongkok, Kak? Jongkok. Oke Ya teman-teman, udah. kita bakal dokumentasi. Aku persilakan kepada para panitia juga ikut turut foto di sini menghadap ke panggung ya. Menghadap ke panggung kita sama-sama foto dengan backgroundnya peserta 60. Dan nanti kita bakal sama-sama menggaungkan tagline teman-teman ya. Jadi Agatis Dosu punya tagline teman-teman. Nanti aku bakal kasih instruksi ya. Dicontohin dulu gak sih, Kak? Contohin dulu. Boleh. Oke. Mau Kak Hafiz apa aku yang nyontoin? Kamu aja deh. Boleh. Coba gimana Kak Putri? Jadi nanti kita bakal foto, setelah itu bakal ada video tagline. Nanti aku bakal bilang, Agatis 21, jawabannya fun, happy, ageless, together. Nanti. Aku ulang ya. Coba nih Kak Putri coba. Agatis 21, fun, happy, ageless, together. Paham ya? Langsung nanti aku sambung IPB Digda ya. IPB Digda ya. Dapat dipahami teman-teman? Oke. Tadi kata kuncinya apa? Fun, happy, ageless, together. Artinya adalah senang. Fun, happy itu sama ya. Senang. Ageless itu awet muda. Awet muda. Awet muda. Terakhir together bersama-sama. Oke. Dari kakak Agatis. Asik kakak. Bisa ikutan Abang foto Teteh di sini. Agatis. Kita sama-sama foto bersama peserta. Baik. Gerakannya udah aman ya? Formal dulu kali ya. Oke, kita foto dulu ya. 3, 2, 1. Agatis, gaya Agatis. Gaya Agatis kali ya. Oke. Oke. Dan 3, 2, 1. Oke. Jelas. Oke, sekali lagi ya gaya bebas, habis itu langsung bikin video. Bebas. Bebas ya. Kurang heboh katanya. Kurang heboh. katanya. Teteh Agatis dan AA Agatis ini minta yang heboh, teman-teman. Gayanya. 3, 2, 1. Oke, terakhir kita bikin tagline ya. Kita tagline video tadi. Kita ini dulu ya, kita trial dulu trial. Trial. Ya, trial dulu ya. Agatis 21, fun, Happy,
Ageless Together. IPB, Dikdaya. IPB, Dikdaya. IPB, Dikdaya. Oke. Mesti trial loh, mesti trial. Mesti trial. Apa udah direkam Bu ya? Udah, sekarang Bu ya. Oke, sekarang serius nih. Serius ya, serius Ekspresinya ya. tunjukin maksimal. Mau pulang kan? Mau pulang? Habisin tenaganya saat ini juga. Oke. Kita mulai ya. Agatis 21. Fun, happy, angels together. IPB, Dikdaya. IPB, Dikdaya. IPB, Dikdaya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Bapak Ibu alumni Agatis 21. Terima kasih teman-teman yang hadir. Kami ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak Agatis 21 yang telah menyelenggarakan acara The Spirit of Kasim Arifin dan juga pendukung acara ini tentunya dari Permodalan Nasional Madani dan juga IPB Consulting. Teman-teman tadi yang sempat bertanya sebelumnya, di sesi sebelumnya silakan menghubungi Mbak Munawaroh untuk nanti diberikan voucher teman-teman untuk yang bertanya. Dan teman-teman yang lain aku ucapkan terima kasih dan setelah ini bisa mengambil makan siang di belakang nanti akan dibagikan oleh panitia. Aku Hafiz Purnama Putra dari Ilmu Ekonomi Angkatan 59, pamit undur diri. Dan aku juga Putri Nurul Faiza dari KPM 59. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa ya teman-teman, momen kegiatan ini diabadikan, kita ramein bersama-sama kegiatan The Spirit of Kasim Arifin ini. Biar teman-teman juga tahu siapa bisa terinspirasi gitu yang lain juga untuk menjadi the next Kasim Arifin. Teman-teman nanti yang bikin IG story yang di repost nanti sama Ditmawa atau sama Gatis itu kan nanti bakal dapat voucher karena masih tersedia banyak voucher untuk teman-teman yang bikin story. Oke, jangan lupa untuk teman-teman mengisi daftar hadir melalui barcode yang ada di layar ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang bergabung melalui Zoom atau YouTube bisa juga memeriahkan acara ini dengan mengunggah Instastory dan nantinya di tag ke Ditmawa dan juga Agatis karena voucher dari Ditmawa dan juga Agatis ini enggak cuma buat teman-teman yang ada di ruangan tapi juga yang ada di Zoom meeting dan juga YouTube gitu. Teman-teman gak mau pulang? Kayaknya masih bentar ya Kak. Masih mau door press, belum dapat laptop. Bahkan teman-teman bisa mulai meninggalkan tempat dan ambil konsumsi di belakangnya. Dan tadi untuk yang umat muslim jangan lupa sholat. Dan buat teman-teman yang tadi bertanya, segera menghubungi Mbak Mun. Dan teman-teman yang ingin meninggalkan ruangan ini, jangan lupa untuk mengambil makan siang di dekat pintu keluar ya teman-teman.
Biasa cinta, saat kisah pinta, jangan berlalu. Karena saya bilang, tak akan berpindah karena susah. Jangan kamu akan berpindah karena susah. Mendiri semua kita mati, coba pikir kembali. Dan ditunggu dari karena alasan hari. Kau begitu curiga berubah, kini kau berbeda. Jika ku kuat atas nama cintaku, tak paksa itu masalahnya. Biarkan cinta tumbuh sebisanya. Cinta dan resah itu pelengkapnya. Jangan banyak datang dan tinggalkan larang. Aku tetap cinta walau tak bersuara. Biasa cinta coba kau pahami. Ku sudah bilang sayang sayang jaga hati ini. Membuatku berhenti cari cukup kau dalam mimpi. Ini dan ini. Ada jangan ragu, tetap anda begitu, malah marah sampai lupa waktu. Malah punya pesan jujur, sayang kau membingungkan. Cuma butuh sedikit sadar, kau pikir dekat selingkuhan. Dan coba renungkanlah kembali rasa ini tentu dan tak akan mati. Kau masih jadi kekasih, ku jadi jangan takut untuk lain hati. Biasa cinta aku minta, jangan hati biar aku makin cinta. Percaya rasa, jangan dengar cerita, pegang janji ini, kita coba bercinta. Sampai yang minta, jangan berlalu. Biasa cinta, saat kisah pinta, jangan berlalu. Karena saya bilang, saat akan berpindah karena susah. Jangan kau
Menjadi semua hitam hati, coba pikir kembali. Dan tidak dari karena alasan hari. Kita begitu curiga berubah, ini kau berbeda. Jika kau buat atas nama cintaku, tapi paksa itu masalahnya. Biarkan cinta tumbuh. Bisanya cinta dan resah itu pelengkapnya. Jangan banyak datang dan tinggalkan lara. Aku tetap cinta walau tak bersuara. Biasa ku cinta coba kau pahami. Ku sudah bilang sayang sayang jaga hati ini. Waktu berpenting cari untuk kau dalam mimpi ini dan ini. Yang pada ada jangan ragu, satu tanda begitu malah marah sampai lupa waktu. Karena punya pesan jujur sayang kau membingungkan. Cuma butuh sedikit dalam kau pikir dekat selingkuhan dan coba renungkanlah. Kembali rasa ini tumbuh dan tanamkan hati. Kau pasti jadi kekasih, ku jadi jangan takut ke lain hati. Dia aku cinta tak mungkin tak hati biar ku mati cinta. Percaya rasa